saya kira suhu ternyata cukup. Ya, setelah terjadi insiden, mereka kemudian melaporkan kejadian itu kepada aparat kepolisian. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Saya siap jadi banser. Saya siap oleh para pimpinan. Saya siap mengikuti aturan. Itu ikrar janji saya. Itu ikrar janji saya. Itu ikrar janji saya. Halo dulu gua. Banser lapor polisi karena jadi korban penganiayaan saat bubarkan pengajian. Ustadz Syafiq Reja, gimana mas? Alhamdulillah, untungnya nggak ada korban jiwa. Iya. Kan kasihan. Udah dia syahid karena bubar pengajian. Terus gimana Iqbal? Nggak, lu logika aja. Lu lagi ngaji di masjid. Iya. Ada orang ngerusuh di masjid lu. Masih mending dipukulin, belum jadi korban jiwa. Tapi masalah ini kok dia korban jadi yang ngelaporin? Ya emang begitulah. Emang begitu triknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Qul liman rahimani wa rahimakumullah. Masih kita akan membicarakan dunia perbangseran, di mana perkembangan terbaru, berita terbaru berkaitan dengan pembubaran kajian Dr. Syafii Rizal Basalama dan kegaduhan yang dilakukan oleh Bangser, begitu pula dengan GP Ansor di Masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mereka ini melaporkan apa yang mereka alami ketika terjadi perlawanan di dalam masjid tersebut atau di luar masjid. Jadi kalau kita ingin lihat video-video yang beredar, memang di situ ada sedikit gesekan, ada sedikit caci makian, ada sedikit gontok-gontokan. Ya, wallahu alam, apakah ada pukulan, ada tendangan dan sebagainya dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin melihat dan mempelajari dengan seksama apa yang terjadi, maka tentunya biasanya kalau ada orang datang nyelonong boy di dalam rumah kita, membuat kegaduhan di dalam rumah kita, ya sebagai tuan rumah tentunya wajar dong kemudian membela diri, membela kehormatan, membela harta, membela jiwa. Bahkan ketika ada seseorang yang mati dalam membela jiwanya, hartanya, dan kehormatan keluarganya, maka itu dikategorikan syahid insyaallah ta'ala. Tetapi framing yang ingin dibuat oleh sebagian kelompok yang suka membubarkan kejadian ini, jadi seolah-olah mereka ini adalah korban yang kemudian melaporkan insiden yang mereka alami kepada aparat kepolisian. Padahal zaman rahmatullah, kalau kita ingin lihat orang-orang seperti ini, ya luar biasa ya, subhanallah. Kalau saya melihat latihan mereka mirip TNI, kemudian yel-yel mereka, kemudian barisan-barisan mereka, jumlah-jumlah mereka, subhanallah ya. Kalau kita ingin lihat begitu gagah, begitu kuat, begitu kesatria, seperti tayangan video ini, yang membuat kita kemudian merasa wow begitu. Kemudian saya kira suhu ternyata cukup. Ya, setelah terjadi insiden, mereka kemudian melaporkan kejadian itu kepada aparat kepolisian. Jadi sekali lagi kita tidak pernah kemudian justru kamilah di pihak kamilah yang Salafi Wahabi kemudian sebenarnya harus melapor karena ini adalah merupakan perundungan, kemudian teror, intimidasi dan kekacauan yang dilakukan oleh sebagian pihak untuk membubarkan kajian acara kita di Masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatullah, kembali kalau kita ingin lihat si GP Ansor ini dengan Bangser ini, ya subhanallah ya, kita melihat kegiatan-kegiatan mereka ini yang sangat sangat kemudian terinspirasi dengan Tentara Nasional Indonesia kita. Ya, cara latihan mereka, cara fisik mereka, menempa fisik mereka, cara mereka ditransformasi dari masyarakat biasa menjadi Bangser atau GP Ansor ini, subhanallah, hampir mirip-mirip TNI. Sehingga kita harapkan para Bangser ini bukan hanya bisa menjaga kedamaian, menjaga stabilitas NKRI di kampung-kampung mereka, tapi kita harapkan ini kan negara kesatuan Republik Indonesia ini beberapa provinsi termasuk Papua.
Jadi kita harapkan negara memberikan fasilitas kepada GP Ansor, begitu pula dengan Bank SIR untuk bisa menjaga keamanan, kenyamanan, kedaulatan NKRI di Papua. Ya, tidak kemudian hanya slogan seperti ini yang kita tayangkan ini. Jadi di mana di slogan itu bahwasanya NKRI harga mati. Pancasila adalah harga mati. Semua kita di sini tunduk patuh dengan kedaulatan NKRI. Kita setuju itu, sangat setuju. Bahkan kalau bisa para Bangser, GP Ansor ini diberangkatkan, diberi fasilitas, dilatih atau apakah dijadikan seperti garda terdepan, pasukan garda terdepan untuk menjaga kedamaian kestabilan negara kesatuan Republik Indonesia yang ingin merongrong. Jadi selama ini zaman rahmatullah yang pengajian salafi dianggap radikal, pengajian salafi dianggap bisa memecah belah umat, padahal ini hanyalah isu, ya, fitnah yang disebarkan oleh sekelompok manusia untuk menyerang dakwah sunnah. Bahkan kalau kita ingin melihat dampak negatif daripada pembubaran pengajian Ustaz Dr. Syafir Rasa Salama ini, ya, ada masjid yang sering dipakai oleh teman-teman kita Ahlussunnah wal Jamaah di Aceh itu kemudian ditutup, kemudian dilarang mereka untuk kajian. Bahkan baru-baru ini saya mendengarkan berita kalau kajian Dr. Khalid Basalama di Makassar di Masjid Raya itu juga bukan semacam dicekal, ya. Anggaplah kita mengatakan itu ditunda atau di cancel lah, karena mereka tidak respect dengan dakwah Dr. Khalid Basalama. Ya, tapi kita terus terang saja, tanpa masjid tertentu kita ini bisa berdakwah dimanapun kita berada. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak memudaratkan bagi kalian apa yang mereka lakukan untuk menghalang-halangi dakwah ini. Ya, tugas kita adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Mendakwakan diri kita sendiri, memperbaiki diri sendiri, mendakwakan kepada keluarga, tetangga, ke masyarakat. Alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik tanpa kemudian kita harus masjid ini dan masjid itu. Jadi ketika ada tempat kita dihalangi, masih banyak. Bumi Allah Subhanahu wa taala ini sangat luas untuk kita berdakwah. Dan antum jangan pernah berkecil hati, ya. Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak pernah bersedih, berkecil hati kalau dihalang-halangi dalam dakwah. Coba lihat ketika Nabi Nuh, Nabi Musa, bahkan Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan dilakukan intimidasi. Jangankan itu, beliau kemudian diboikot, tidak diberikan akses untuk menjalankan aktivitas duniawi beliau. Ketika itu beliau dicekal untuk tidak mengadakan transaksi jual beli di Mekah pada saat itu. Maka sebagian para sahabat harus hijrah ke kota Yathrib. Kemudian ketika itu juga kerasnya intimidasi, kerasnya pencekalan, kerasnya kezaliman kafir Quraisy yang mereka lakukan kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi kita SAW itu hijrah meninggalkan kota Mekah. Kemudian ketika di Madinah beliau harus menghadapi beberapa suhu politik dakwah, ya, seperti itu. Ketika Nabi SAW harus menghadapi orang-orang munafik di Madinah, harus menghadapi orang-orang Yahudi, harus menghadapi serangan dari luar. Jadi serangan dari dalam, serangan dari luar kota Madinah. Nabi SAW. Coba lihat zaman rahmat Allah. Jadi tidak pernah berkecil hati. Orang-orang yang berjalan di atas agama yang mulia ini, hatta kalau semua masjid menghalangi, hatta, ya, seandainya ada semua aturan, semua masjid tidak boleh Salafi Wahabi berdakwah di situ, bukan kewajiban kita memaksakan dakwah. Kita hanya diperintah oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk menyampaikan. Seperti Nabi SAW ketika berdakwah, maka beliau menyampaikan kepada Allah, ya Allah saksikan, saya telah menyampaikan. Nah, inilah zaman rahmat Allah. Dan apa jadinya kalau dakwah salaf ini dicekal, kemudian dilarang, ya, maka terjadi kerusakan di mana-mana. Kita mungkin tidak akan pernah lagi melihat orang-orang beribadah di atas sunnah Nabi SAW dengan baik dan benar ketika dakwah ini dicekal. Dan ketahuilah zaman rahmat Allah, orang-orang yang mendakwakan sunnah Nabi SAW pagi, siang, sore, malam di tempat-tempat yang jauh, para du'atul salaf, ya, memang harus memiliki kekuatan yang sangat besar, mental baja yang sangat kuat. Jadi mental-mental para dakwah, para du'atul salafiyun ini bukan mental kerupuk yang kalau sedikit disiram air maka melempeng. Tidak, zaman rahmat Allah. Mental-mental orang-orang yang berjalan di atas sunnah ini sangat kuat.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika mereka mengucapkan dua kalimat syahadat akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, mereka ditimpa dengan keburukan, mudarat, ujian yang sangat luar biasa, tapi mereka tidak pernah kembali kepada agama-agama nenek moyang mereka, agama-agama budaya-budaya mereka. Mereka istiqomah dan terus berjalan di atas agama yang mulia ini. Jadi ini ujian kita ini belum seberapa zaman alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan sholat lima waktu. Alhamdulillah kita masih bisa melakukan aktivitas yang di luar sana berkaitan dengan dunia kita, berkaitan dengan akhirat kita. Alhamdulillah. Jadi tidak memudaratkan, tidak membuat kita terkucilkan dengan apa yang mereka lakukan. Kalau misalnya mereka kemudian memboikot, beramai-ramai memboikot, kemudian mengintimidasi, maka itu adalah bagian daripada ujian di atas agama yang hak ini. Karena memang Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya sunnah ini bagaikan memegang bara api. Kalau ente lepaskan maka itu kebinasaan. Tapi kalau dipegang semakin digenggam semakin panas. Artinya semakin banyak rongrongan, semakin banyak ujian, semakin banyak fitnah, semakin banyak tudingan, maka beruntunglah orang-orang yang bisa bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembali kepada perbangsaran kita. Ya, tadinya saya kira mereka ini adalah suku, orang-orang yang hebat, yang memiliki kekuatan. Oh, misalnya zaman Allah kalau kita melihat video mereka melaporkan kejadian insiden yang mereka alami kepada aparat kepolisian, ya ini adalah merupakan apa namanya mental kruk. Kenapa saya katakan demikian? Ente kemari ketika melakukan demonstrasi di masjid Allah Subhanahu wa taala, di dalam masjid dan luar masjid Allah Jalla Jalaluhu, mengubarkan kajian, ente tidak apa namanya, melibatkan aparat keamanan, melibatkan aparat kepolisian dan TNI. Tapi ketika ente mendapatkan perlawanan, ente melapor kepada polisi. Gimana caranya? Jadi kalau ente memang kesatria, kalau memang ente orang-orang yang terdidik dengan mental-mental baja, mental-mental kuat, jangan berjiwa cengesan lah. Jangan berjiwa kerupuk. Ya, karena antum sudah semuanya diterpa dengan latihan-latihan fisik. Seharusnya mental juga kalian harus kuat. Coba lihat saudara-saudara kita. Ya, sedikit kita menyinggung dengan kejadian yang pernah terjadi, duka kita, sakit kita yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia ini ketika terjadi gejolak di Poso dengan Ambon, terjadi peperangan. Bukannya saya mengungkit sakit masa lalu, luka masa lalu, tapi semacam apa namanya mengingatkan kepada kita siapa yang terjun langsung di lapangan untuk mengadakan jihad di Ambon dan di Poso. Siapa? Ya, itu bisa terbaca zaman dalam itu. Ya, pada saat itu Ja'far rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau dan memaafkan kesalahan-kesalahan beliau. Walaupun kita akui seruan jihad pada saat itu di Ambon di Poso ini adalah darurat dan orang-orang menyikapinya ada terjadi perbedaan pendapat. Di sana ada mengatakan yang jihad ini adalah hanya sekedar nusrah, tidak bukan jihad karena kita pada saat itu masih berada di Kesatuan Republik Indonesia. Terlepas daripada itu zaman terakhir Allah, ya saudara kita yang terjun di Ambon dan di Poso ini, ya rata-rata mereka yang berpemahaman salafi walaupun mereka keliru terjatuh dalam pemikiran ya ada sedikit kesalahan mereka. Tapi kalau antum ingin melihat bagaimana sepak terjang mereka di Ambon dan di Poso, apa yang mereka lakukan? Mereka menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia dari kejadian-kejadian yang sangat memilukan, pembantaian yang sungguh sangat luar biasa zaman terakhir Allah. Oleh karenanya, mari kita semuanya berpikir dewasa, berpikir jernih. Ketika ente mungkin tidak sepakat dengan kami, dengan apa yang kami sampaikan, karena kami hanya menyampaikan tauhid syirik, sunnah bid'ah, amalan ketaatan dan amalan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak pernah ingin menyinggung amalan orang lain. Ya, terlepas daripada orang lain tersinggung, maka ini adalah agama yang mulia ini. Ya, inilah agama yang mulia ini mengajak kepada surga dan menyampaikan kita cara-cara untuk sampai ke dalam surga dan menjelaskan kepada kita neraka Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka dan amalan-amalan yang bisa menyampaikan kita, memasukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah merupakan dakwah yang diwariskan oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.